Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar dua hal penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup, yaitu panca indera dan siklus makhluk hidup. Yuk kita mulai dari mengenal panca indera dan fungsinya. Panca indera adalah 5 alat tubuh kita yang membantu kita mengenali lingkungan. Dengan panca indera kita bisa melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh. Coba kalian menebak apa saja 5 panca indera itu. Yuk kita mulai dari yang pertama. Sekarang kita masuk ke fungsi mata. Mata membantu kita melihat cahaya, warna, bentuk, dan gerakan. Coba lihat di sekeliling kalian, ada berapa warna yang bisa kalian amati. Itu semua karena mata bekerja dengan sangat hebat. Nah, bagian-bagian mata itu yang pertama ada kornea, iris, pupil, lensa, dan retina. Selanjutnya kita masuk ke bagian telinga. Telinga adalah indera pendengaran. Nah, telinga ini juga mempunyai bagian-bagian unik seperti telinga luar, tengah, dan dalam. Suara ditangkap telinga luar diperkuat di telinga tengah, lalu diubah menjadi sinyal oleh telinga dalam. Keren kan? Telinga itu mesin pendengar yang sangat canggih. Selanjutnya kita masuk ke bagian hidung. Hidung adalah indera penciuman. Fungsinya membedakan aroma, harum, sedap, atau berbahaya. Nah, bagian hidung yang pertama ada rongga hidung dan reseptor bau. Setelah indera penciuman, kita masuk ke indera perasa, yaitu lidah. Lidah mempunyai papila yang bisa menangkap berbagai rasa seperti asam, pahit, manis, dan asin. Lalu panca indera yang kelima yaitu kulit. Kulit adalah indera peraba. Nah, fungsinya merasakan panas atau dingin, halus atau kasar. Nah, kulit ini mempunyai bagian-bagian, ada epidermis, dermis, dan saraf peraba. Nah, kulit punya saraf peraba yang super sensitif terhadap suhu dan sentuhan. Setelah belajar mengenal panca indera dan fungsinya, kita belajar siklus hidup makhluk hidup. Nah, siklus hidup adalah perjalanan pertumbuhan makhluk hidup dari lahir, tumbuh, dewasa, berkembang biak, dan menghasilkan keturunan baru. Setiap makhluk hidup memiliki pola siklus hidup yang berbeda-beda. Contohnya pada manusia. Manusia memiliki siklus hidup dari janin, bayi, anak-anak, hingga dewasa, lalu berkembang biak lagi. Nah, yang kedua ada siklus hidup hewan. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu. Metamorfosis yang tidak sempurna contohnya adalah belalang. Siklus hidup pada tumbuhan juga ada loh. Yang pertama mulai dari benih, tunas, tumbuhan dewasa, berbunga, sampai berbuah. Nah, ciri-cirinya biji itu keras menyimpan cadangan makanan. Kecambah mulai tumbuh akar dan daun kecil. Tanaman muda batang bertambah tinggi dan daun itu mulai banyak. Selanjutnya, tumbuhan dewasa itu mempunyai bunga dan buah. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan siklus hidup. Nah, perbedaan siklus hidup hewan dan tumbuhan yaitu hewan itu bermetamorfosis, tahap berubah, bergerak aktif, sedangkan tumbuhan tidak bermetamorfosis, tahap bentuk tumbuh dan membesar, tidak berpindah tempat. Nah, persamaan siklus hidupnya sama-sama dimulai dari awal kehidupan, telur atau biji, sama-sama tumbuh dan mengalami perubahan, sama-sama mencapai tahap dewasa, dan sama-sama berkembang biak. Walaupun begitu, ancaman dalam siklus hidup makhluk hidup itu tetap ada. Makhluk hidup bisa terancam karena kekurangan makanan, rusaknya habitat, cuaca yang ekstrim, pemangsa, dan aktivitas manusia. Teman-teman, hari ini kita sudah menjelajahi dua hal penting. Yang pertama, panca indera yang membantu kita mengenali dunia, dan yang kedua, siklus hidup yang menunjukkan bagaimana makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya, ayo kita kerjakan kuis yang sudah aku siapkan di akhir video ini. Bagus, kalian sudah mengerjakan kuisnya. Nah, semoga pembelajaran ini membuat kalian lebih peka terhadap tumbuh sendiri dan lebih peduli terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!